Ihya, elegan dan syar'i. Tidak akan takut, tidak akan sedih. Dan itulah wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih, karena mereka adalah orang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Ketika Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sedang di gua, sementara orang-orang kafir Quraisy telah berada di mulut gua, yang seandainya mereka itu merunduk ke mulut gua, niscaya akan melihat keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuha. Apa sangkaan Anda, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang, sedangkan Allah yang ketiganya? Ini Allah yang menyertai kedua hamba Allah ini, sehingga mereka akan dalam penjagaan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Kebersamaan Allah, sekali lagi, tidak memiliki makna menyatunya Allah dengan makhluk. Sehingga kembali kepada asal kita mengimani semua sifat-sifat Allah, yaitu kita menetapkan dan mengimani semua yang Allah sifatkan tentang dirinya, termasuk diantaranya sifat kebersamaan Allah ini, tanpa melakukan tamtsil, penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena memang Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir. Sedangkan Dia Allah zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Allah menetapkan untuk dirinya As-Sami Al-Basir, zat yang Maha mendengar, zat yang Maha melihat. Inilah penetapan nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang sebelumnya Allah katakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga ayat ini memberikan kaidah peman pada kita. Tetapkan semua nama dan sifat yang Allah telah tetapkan diri Allah dengan nama dan sifat itu dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnah Nabi-Nya. Tetapi Anda harus berkeyakinan semua nama dan sifat Allah, semua sifat-sifat Allah itu berbeda hakikatnya dengan sifat makhluk. Sama dalam nama, sehingga bisa difahami dengan pemahaman makhluk, tetapi hakikatnya berbeda dan sama sekali tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah. Isbatun bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tansihun bila taktil, menyucikan Allah tapi tanpa menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila tamsil, bila tahrif, dan tanpa melakukan tahrif, penyimpangan. Karena berarti dia ketika menyimpangkan kepada makna lain, menganggap ungkapan itu ungkapan yang batil, ungkapan yang ini rusak, sehingga perlu dia simpangkan atau perlu dia alihkan dengan makna yang lainnya. Dan itulah anggapan mereka. Mereka melakukan tahrif, ahlul bidah melakukan tahrif, karena mereka berpikir bahwasanya menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Akan terjatuh penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka mereka menghindarinya. Sebagian mereka menghindari itu dengan cara mengingkari terang-terangan, tidak mau, sehingga dia tolak sifat-sifat itu. Sebagian mereka dari mengingkari seperti ini, tapi mereka melakukan tahrif, sehingga mereka itu rutanya itu pertama tamsil, kedua taktil, ketiga tahrif. Kenapa mereka melakukan tahrif? Karena mereka itu mentaktil, meniadakan sifat Allah Ta'ala. Kenapa mereka tolak, mereka tiadakan? Karena dalam bayangan mereka menetapkan sifat itu menyamakan dengan makhluk. Maka mereka melakukan taktil. Kemudian mereka supaya tidak kelihatan mengingkari terang-terangan, mereka melakukan tahrif.
Maka orang yang mentahrif ini tahapannya tamsil, kemudian taktil, kemudian tahrif. Dan kemudian tanpa melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya, memvisualisasikan. Kenapa? Karena untuk bisa menggambarkan bagaimananya itu harus melihat zatnya, melihat yang serupa, atau mendapatkan info yang akurat. Tiga-tiganya kita tidak mendapatkan. Tidak melihat zat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat dari Nabi SAW. Sehingga kita tidak mengimaninya tanpa takyif dan tanpa ta'til, tanpa menolak. Bagaimana kita tolak? Sedangkan yang menyampaikan informasi penghabaran itu adalah Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita tolak, kita akan berarti kufur kepada Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, itulah kaidah yang selalu harus kita ini ingat. Karena Allah SWT berbicara dengan ilmu Allah, anzalahu bi ilmi. Allah terangkan semuanya itu dengan ilmu Allah. Allah berbicara dengan sejujurnya. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada orang berbicara yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah? Tidak ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah SWT. Dan Allah itu kalau memberikan ungkapan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih bagus ungkapannya dibandingkan, lebih indah ungkapannya dibandingkan dengan Allah SWT. Sehingga kalau mereka melakukan ta'til atau melakukan tahrif, atau mereka mengatakan orang menetapkan itu bahkan menjadi kufur karena menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti yang mereka tuduhkan, Ahlul Bid'ah yang tuduhkan pada Ahlus Sunnah, ini berarti mereka langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak, mengatakan Allah itu bicara tanpa ilmu, Allah itu tidak jujur dalam perkataannya, Allah itu ungkapannya jelek, ungkapan Allah buruk, sehingga perlu ditahrif, perlu untuk ditakwil, supaya tidak terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Waliyadzubillah. Para pemirsa rahmati Allah SWT, inilah diantara kaidah Ahlussunnah dalam mengimani sifat Allah Ta'ala. Mari kita lihat hadis yang beliau bawakan berkaitan sifat ma'iyah bagi Allah SWT. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, afdalul iman anta lama annallaha ma'ak haitsuma kunta. Seutama-utama iman itu Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Hadis ini hadis yang berbicara tentang yaitu muraqabatullah. Berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa membersamai para hamba. Dan ini adalah ma'iyatullah yang amah, ma'iyatullah yang umum, di mana semua para hamba dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam hadis tentang ihsan, hadis tentang ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kata Nabi, Anda beribadah kepada Allah SWT seakan-akan Anda melihat Allah. Ini maqam musyadah. Maqamnya orang-orang yang mereka itu benar-benar telah tertanam dalam hati mereka keagungan Allah SWT, sehingga mereka beribadah kepada itu seakan-akan melihat Allah, menyaksikan keagungan Allah di depan mata. Maqam ini adalah maqamnya orang yang telah sampai pada tingkat merasakan manisnya ibadah. Hatinya itu ada kerinduan kepada Allah SWT. Dan karena iman itu memang ada rasa manisnya. Ada rasa manisnya. Yang manis seiman itu adalah bentuknya kelezatan iman, kelezatan ladzatu ta'at, kelezatan berbagai macam amalan-amalan taat.
Itulah yang kemudian dirasakan orang dengan istilah, dikatakan para ulama dengan istilah, ini orang ini betul-betul berada dalam jannatul dunia, surganya dunia. Kehidupan itu menjadi sangat indah dan manis, berinteraksi dengan Allah SWT. Ini sebuah kehidupan yang manis, merasakan kelapangan dada, merasakan ketenangan hati. Ini adalah kehidupannya, yakni ahlul ma'rifah, ahlul iman. Orang imannya telah mencapai derajat yang sangat tinggi, sehingga betul-betul mereka merasakan surganya dunia dalam mentaati Allah SWT. Kemudian, kalau Anda tidak sampai ke derajat yang ini, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Kalau Anda tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat Anda. Ini maqam muraqabah. Maqam di mana seorang dia merasakan ini pengawasan Allah dalam kehidupannya. Inilah yang akan mengangkat seseorang, ini akan mengangkat seorang ke derajat, yaitu ihsan. Kenapa kita ini susah sekali untuk yaitu khusyuk? Karena kita belum sampai ke derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang Allah menyebutkan dalam banyak ayat yang telah berlalu pula tentang muraqabah Allah kepada para hambanya itu. Seperti diantaranya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Tidaklah Anda berada dalam suatu perkara, dalam suatu keadaan, dan tidak ada satupun ayat Quran yang Anda baca, dan tidak pula Anda melakukan sebuah amalan, kecuali Allah menyaksikan semua apa yang Anda lakukan itu. Allah saksikan. Sehingga ayat ini memberikan pelajaran, seorang hamba dengan ayat ini hendaknya senantiasa merasa dia dalam pengawasan Allah, yaitu muraqabatullah. Demikian pula dalam ayat yang Allah katakan, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Semua yang tidaklah Anda melarikan sebuah perbuatan, dinampakkan, atau yang Anda sembunyikan dalam hati kalian, dalam jiwa kalian, Allah akan menghisapnya. Sehingga ayat ini memberikan makna benar-benar Allah mengawasi, meliputi semua yang mereka lakukan sampai segerakan-gerakan hati mereka. Kemudian juga, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata kalian. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Mata berkhianat, bagaimana mata khianat itu? Mata yang mereka mencuri-curi pandang perkara yang haram di tengah-tengah keramaian orang, kemudian dia mencuri pandang yang haram saat terlena orang melihat dirinya, sehingga khianat. Atau mata yang berkhianat secara umum adalah mata yang mereka suka mencuri untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Mencuri pandang. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati, maka Allah mengetahui. Sehingga Allah meliputi semua para hamba, tidak ada yang mereka tidak terliput oleh Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah melihat semua apa yang kalian lakukan. Kemudian, sebagaimana pula yang Allah katakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Allah mengetahui semua yang di depan mereka, di belakang mereka, dan mereka tidaklah meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya memberikan yaitu makna-makna muraqabah. Memberikan makna-makna muraqabah. Bahwasanya Allah meliputi manusia, melihat manusia, ilmunya meliputi seluruh para hamba. Allah melihatnya, mendengarnya, akan menghisapnya semua amalan itu. Enggak ada yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Ini adalah semuanya apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Bahkan di akhirat kelak, atau bagaimana seorang hamba dia tidak merasa muraqabah, tumbuh muraqabahnya,
diikuti dengan ilmunya, melihat perbuatannya, semuanya tercatat, terliput. Kemudian Allah sediakan malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Dan Allah nanti akan menjadikan yaitu saksi-saksi di akhirat kelak. Saksi tentang perbuatan kita. Pertama saksinya Allah Ta'ala. Kedua saksinya malaikat yang mencatat perbuatan dia. Ketiga saksinya adalah Nabi. Allah Nabi akan menjadi syuhada alaikum, menjadi saksi bagi kalian. Yang keempat saksinya adalah ini tanah yang kita injak. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu menyampaikan kabar-kabarnya. Bumi menyampaikan kabar-kabarnya. Pada saat itu bumi menyampaikan kabar-kabarnya. Ini bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah, si fulan pada tanggal sekian, hari ini, jam sekian, di tempat ini melakukan perbuatan begini. Bumi akan berbicara. Kemudian saksi berikutnya adalah anggota badan kita sendiri. Telinga kita akan, kulit kita akan bicara, tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, anggota badan kita akan berbicara. Sebagaimana yang tersebut di dalam ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ini waqala juluduhum, dan berkata ini kulit mereka, sehingga kulit mereka bicara di hadapan Allah Ta'ala. Kulit mereka berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kita baca tadi di antaranya memberikan faedah yaitu muraqabah. Atau kalau kemudian kita lihat pembahasan tentang hadis tadi, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang kata Nabi tadi apa? Afdhalul iman. Yang Nabi katakan, afdhalul iman an ta'mala annallaha an ta'lama. Afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Afdhalul iman an ta'lama annallaha an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utama iman itu Anda tahu bahwasanya Allah SWT bersama dengan Anda. Ini afdhalul iman. Sehingga iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang kualitas tinggi, ada iman yang kualitas rendah. Sehingga surganya orang yang beriman pun bertingkat-tingkat. Ada ratusan tingkat. Ada ratusan tingkat. Sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dan yang paling tingginya adalah surganya Rasulullah SAW. Ditempatkan surga yang paling tinggi. Sehingga iman seorang bertingkat-tingkat. Ada imannya sempurna, ada imannya itu rendah. Maka Nabi katakan akmalul iman, iman yang paling sempurna. Sehingga ada iman-iman yang kadarnya rendah. Orang rendah kadar imannya. Maka kalau kita bicara tentang pembagian orang mukmin itu ada 3 kelompok. Satu, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang mereka ini sangat cepat dalam merespon kebaikan. Sangat bersegera dalam kebaikan. Sangat bersegera dalam kebaikan. Mereka ini orang-orang yang ini cepat merespon seruan-seruan Allah, seruan-seruan Rasulnya SAW, sebagaimana para sahabat dan para salaf. Orang seperti ini akan bisa masuk dalam kategori orang-orang yang mereka dakhalal jannah bighairi hisabin wala adab. Orang-orang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua, muqtasidun. Orang yang mereka beragamanya pertengahan. Orang yang mereka beragamanya pertengahan. Sederhana. Kalau para ulama terangkan cukup melakukan yang wajib tanpa yang sunnah. Artinya kalau toh melakukan sunnah itu sesekali.
bukan orang yang sangat perhatian dengan amalan-amalan sunnah. Tetapi mereka juga meninggalkan yang haram, tidak melakukan perbuatan yang haram. Ini orang sederhana. Ini seperti ini sudah bisa menjadi modal untuk memasukkan ke dalam jannah. Yang ketiga, yang paling banyak ini adalah zalimul li nafsi. Orang yang mereka itu mendolimi diri sendiri. Imannya itu bercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Imannya bercampur dengan banyak kekurangan-kekurangan. Ini tingkat orang beriman. Dan tiga-tiganya adalah ahlul jannah. Dikatakan Allah ada ahlul jannah. Dengan tingkatan iman yang berbeda-beda, kadar iman yang berbeda-beda, sehingga tingkatan jannah pun juga berbeda-beda. Ini yang pertama, faedah di hadis tersebut. Dikatakan afdalul iman, menunjukkan iman itu ada yang paling utama, ada yang sangat utama, tingkatannya sangat tinggi, ada yang tingkatannya itu ya ini pas-pasan atau yang rendah. Yang kedua, kalau dikatakan afdalul iman, iman itu bercabang-cabang. Iman memiliki percabangan yang banyak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'a'laha atau fa'addaluha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha ani tariq. Yang paling utamanya, yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Sehingga iman ini memiliki bagian-bagian, dan memiliki percabangan-percabangan. Bagian iman yang paling mendasar adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Ini adalah pokoknya agama. Tingkatan iman yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kemudian ada percabangan iman. Ada percabangan iman. Sehingga ada bagian i'tiqad, keyakinan, akidah. Ada bagian amal-amal, ada bagian amal-amal. Amal pun juga bercabang-cabang. Ada amal yang wajib, ada amal yang sunnah, ada amal yang jadi mubah. Kemudian sehingga ada usul, ada furu', ada pokok, ada cabang-cabang. Yang semakin sempurna iman seorang, semakin sempurna dalam mewujudkan percabangan-percabangan tersebut. Semakin berkurang kadar iman seorang, semakin berkurang kadar cabang keimanannya itu. Seorang mukmin tapi akhlaknya kurang bagus, umpamanya. Dia masih mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman. Sehingga dikatakan Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin paling baik akhlaknya. Sehingga ada orang mukmin yang imannya kurang sempurna, di antaranya akhlaknya buruk. Orang mukmin melakukan maksiat. Dia mukmin, masih mukmin, tetapi mereka fasik. Mukmin yang fasik. Mukmin yang melakukan perbuatan kefasikan. Sehingga iman itu bercabang-cabang, iman itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Tapi iman itu bercabang-cabang. Sehingga pelaku maksiat tidak menggugurkan iman mereka secara total, tapi bisa mengurangi kadar kesempurnaan iman sampai akarnya terjebol. Baru kemudian dia orang yang dikatakan rusak imannya, atau dia bisa hancur itu agamanya. Dan ini menunjukkan tentang yaitu keindahan daripada iman itu sendiri. Yang ketiga di antara faedah hadis di atas adalah bahwa amalan yang paling utama adalah amalan hati. Bahkan amalan zahir itu tidak akan menjadi saleh kecuali dengan amalan batin. Kecuali dengan amalan batin. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, al-a'malu dhahirah la takunu salihatan makbulatan illa biwasiti a'malil qalbi. Fa innal qalba malikun wal a'dha junuduh. Fa idza khabuthal maliku khabuthat junuduh. Al a'malu dhahirah, amal-amal dhahir itu
La takunu salihatan makbulatan illa biwasitatin a'malil qalbi. Amal-amal zahir itu tidak menjadi saleh, tidak menjadi amal yang makbulah kecuali dengan wasilah amalan hati. Anda melakukan salat secara zahir. Salat Anda, amal yang zahir ini, salat Anda itu tidak akan menjadi saleh, tidak menjadi baik kecuali dengan amalan batin. Anda salatnya itu ikhlas karena Allah SWT. Anda amalnya itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Niatnya benar. Sehingga kalau Anda salat, amalan zahir Anda salat, tetapi amalan batin Anda rusak, niatnya tidak benar, ini menunjukkan amal Anda tidak soleh lagi. Amal Anda tidak menjadi soleh. Sehingga amalan zahir, puasa salat Anda, kemudian haji Anda, sedekah Anda, kebaikan Anda, ini amalan zahir. Itu tidak menjadi saleh kecuali dengan wasilah amalan batin. Yang menentukan itu adalah kondisi batin Anda. Kondisi batin Anda. Sehingga kalau amalan zahirnya itu jelek, itu alamat hatinya jelek. Kalau amalan zahirnya itu baik, belum tentu amalan dia itu betul-betul baik. Karena tergantung hatinya. Nah, tergantung hatinya. Orang-orang munafik itu amalan zahirnya baik, ikut sholat, ikut jihad, ikut melakukan kebaikan bersama dengan kaum muslimin. Tetapi amalan batinnya jelek, amalan batinnya buruk. Dia menyimpan kekufuran, dia tidak ada keikhlasan, dia penuh dengan riya. Maka amalan zahirnya itu menjadi jelek, tidak menjadi saleh. Karena sungguhnya hati, fa innal qalba malikun, hati itu raja, wal a'dha junuduh, sedangkan anggota badan adalah yakni pasukannya. Idza khabuthal malik, kalau rajanya itu jelek, maka khabuthat yakni a'dha'uh ma junuduh, maka akan jelek pula yaitu pasukannya. Sehingga amalan hati itu sangat menentukan. Maka faedah ketiga dari hadis tersebut bahwasanya amalan hati itu adalah amalan yang paling utama, sangat menentukan sekali amalan zahir seorang. Sehingga kalau Anda ingin memperbaiki yang zahir Anda, perbaiki hati Anda. Perbaiki hati Anda. Hati ini seperti tanah yang subur. Hati ini seperti tanah. Nabi umpamakan, risalah itu seperti air hujan. Hati kita yang menerima risalah itu seperti tanah. Kalau Anda ingin bisa air hujan yang turun itu menimbulkan manfaat besar, menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan amal-amal saleh yang bagus, maka jadikan tanah Anda subur. Jadikan tanah Anda subur. Untuk menjadi tanah yang subur ini tentu dengan usaha. Tanahnya dipupuk, kemudian tanahnya dibuat bagaimana mengandung kesuburan tanah. Ada usaha. Dibersihkan dari berbagai macam penyakit-penyakit tanaman, penghalang-penghalang tumbuhnya tanaman. Sehingga yang paling pertama diperhatikan untuk kita bisa menjadi orang yang sukses dalam beragama adalah hati Anda. Adalah hati Anda. Perhatikan hati Anda. Hati Anda penentu untuk tumbuhnya yaitu kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Seluruh pelajaran dalam Al-Qur'an ini hanya akan menjadi sebuah peringatan yang bermanfaat. Inna fi dzalika la dzikra bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang mereka memiliki hati yaitu qalbun salim. Hati-hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari nifak, selamat dari segala macam penyimpangan, sehingga ibaratnya tanah yang subur, tanah yang bagus, tanah yang baik, sehingga akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat. Sehingga yang paling utama adalah amalan hati. Ada amalannya kecil, tetapi menjadi besar dengan bobotnya hati, dengan bobotnya hati. Anda ingat kisah seorang sahabat
yang Nabi katakan ketika sedang memberikan taklim di masjid, akan masuk seorang ahlul jannah, yang masuk si fulan. Hari kedua, ketiga Nabi katakan begitu, si fulan selalu yang masuk si fulan. Sampai Abdullah ibn Amr ibn al-As penasaran, apa sih rahasianya orang ini kok dikatakan Nabi ahlul jannah. Lalu dia pun mencari di mana tinggalnya orang tersebut. Singkat cerita ketemu. Lalu minta izin untuk nginep dengan alasan yang dia buat-buat. Diperhatikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa. Salat malamnya nggak ada istimewanya. Amal yang kurang ada istimewanya. Biasa-biasa aja. Sampai ketika dia sudah nggak ada lagi yang sesuatu yang aneh, dia pun pengen pamit dan tanya, heran, sungguhnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya hanya ingin tahu apa sih, kok sampai Nabi mengatakan Anda ahlul jannah. Kata orang ini, kama tara, seperti yang Anda lihat. Seperti yang Anda lihat. Ketika nggak ada yang bisa dikorek lagi, ya udahlah, dia mau pulang, mau pamit. Dipanggil sama orang tersebut, amalan saya seperti yang Anda lihat, hanya saya tidak pernah hasad dengan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Oh, ini yang Anda telah sampai derajatnya, yang kami belum sampai ke derajat itu. Ini amalan hati. Ini amalan hati. Ternyata amalan seperti ini membuat dia melambung menjadi ahlul jannah. Amalan hati itu sangat utama. Sehingga amalan kecil bisa menjadi sangat bernilai, berbobot, menjadi besar, yaitu dengan keikhlasan hati, dengan bersihnya hati. Dengan hati yang bersih. Maka yang pertama kali sangat menentukan kualitas kehidupan kita adalah hati kita. Maka perbaikilah hati kita, dan itulah yang pertama kali seorang mukmin lakukan, bersih hati. Kita ini secara umum, kalau urusan fisik itu, biayanya besar, perawatannya bagus, makan bergizi, minum bergizi, olahraga terus, tiap hari olahraga, biar perutnya six pack. Kemudian badannya atletis, kemudian seger. Kemudian kalau belum lagi perempuan ini, kalau beli alat kecantikan bisa jutaan, bisa puluhan juta. Aksesorisnya untuk badannya itu, tasnya aja dan 2 miliar, tas tentengnya dan 2 miliar. Ada laki-laki yang aksesorisnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai bisa miliaran. Ini untuk urusan fisik yang nanti akan menjadi bosok ketika dia dipendem, ditanam di dalam tanah. Kalau sakit sedikit, segera periksa. Periksanya pun nggak mau ecek-ecek ke puskesmas. Enggak, ke dokter spesialis yang khusus lagi. Ini perhatiannya dengan sangat luar biasa. Tapi dengan hatinya dibiarkan bosok. Nggak terawat sama sekali, kankeran, kemudian stroke, kemudian korengan, gudikan, dibiarkan semuanya. Sehingga hatinya betul-betul rusak. Mukmin itu pertama kali yang mereka lakukan adalah berusaha untuk memperhatikan hati mereka. Maka semua ayat-ayat yang turun di awal-awal turunnya wahyu adalah semua rata-rata ayat akidah, ayat tauhid, ayat hari kiamat, ayat nubuah, semuanya berkaitan dengan keimanan. Karena itu akan membersihkan hati mereka, yang betul-betul akan mencuci hati mereka di semua kotoran-kotoran jahiliyah. Maka hadis ini memberikan faedah pada kita bahwa amalan terpenting adalah amalan hati. Kemudian faedah yang keempat di hadis tersebut, kalau dikatakan afdalul iman, iman yang paling utama, itu artinya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kadang iman itu bisa naik tinggi sampai tidak terbatas, bisa turun sampai serendah-rendahnya, sampai hampir jebolnya iman. Maka sering para ulama mengatakan, halummu nasdadu imanan, mari kita sebentar kita meningkatkan iman kita. Ijlisu bina nasdadu imanan, mari duduk bersama kami untuk meningkatkan keimanan. Mereka perhatian,
Sehingga juga termasuk dikatakan seorang ulama, ini seorang sahabat Abu Darda, beliau mengatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Wa minal fiqhil abdi, dan di antara fikihnya seorang hamba ini ayya'lama, dia mengetahui am yasdadu huwa am yantakis, apakah imannya itu sedang naik atau imannya sedang turun. Dia mengetahui tentang naiknya iman dan turunnya iman. Pas dia ada di majelis pengajian, imannya kelihatan naik. Dia muncul kecintaannya kepada Allah, muncul bayangannya surga, muncul takutnya dan neraka. Seakan-akan dia pengen betul-betul fokus dengan amal yang mengantarkan ke surga. Ini dialami oleh para sahabat juga. Handalah tahu-tahu mengucapkan kalimat nafaqa Handalah, nafaqa Handalah, Handalah telah munafik, Handalah telah munafik. Abu Bakar ketemu Handalah, apa-apaan kamu ya Handalah mengucapkan kalimat seperti itu? Kata Handalah, kami kalau sedang di majelis Rasulullah SAW, seakan-akan surga itu di depan mata. Tapi kalau sudah kembali ke keluarga, asyik dengan istri, asyik dengan anak, asyik dengan ini keluarga, seakan-akan itu hilang apa yang tadi di majelis Nabi itu. Kalau begitu sama dengan kami juga. Datanglah kepada Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, kata Nabi, saatan-saatan. Ada saatnya wahai Handalah. Ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Intinya iman itu bisa naik, bisa turun. Ada beberapa yang membuat seorang imannya itu bisa terdongkrak naik. Satu diantaranya adalah senantiasa berinteraksi dengan ilmu. Ilmu ini menjadi pendongkrak iman yang sangat kuat. Ilmu apa itu? Yang pertama, ilmu tentang mengenal Allah. Anda fahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul Anda tergambar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda membaca Quran dengan tadabbur, dengan penuh perenungan. Anda baca lafadznya, Anda fahami maknanya, Anda kemudian renungkan tafsirnya. Sehingga yang ingin mentadabbur Quran, tahapannya adalah dia mengetahui terjemahnya, lalu dia memahami tafsirnya. Ini adalah akan menghasilkan tadabbur Quran. Yang ketiga, ini Anda baca ini sirah Nabi. Membaca sirah Nabi dan sirahnya para sahabat, sirahnya para salaf. Sehingga betul-betul akan memberikan gambaran kehidupan bagaimana yang dialami Nabi, para sahabat dan para salaf. Sehingga akan bisa menguatkan ini keimanan Anda. Sehingga akan bisa mengikuti jejak mereka, atau paling enggak itu akan mendorong, memotivasi Anda bagaimana berjalan di atas siratal mustaqim. Kemudian ini ilmu yang betul-betul akan mengantarkan keimanan Anda itu bisa yaitu naik. Kemudian yang kedua adalah memelihara amal-amal saleh, terutama adalah taatul khalawat, ketaatan-ketaatan yang sifatnya itu tersembunyi. Ini akan mengecas iman Anda dengan lebih cepat. Itu diantaranya kenapa dikatakan salat malam qiyamul lail adalah afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah yang wajib adalah salat malam, karena malam ini rata-rata manusia tidur. Anda bangun, Anda khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah iman Anda akan betul-betul ini tercas, yaitu naik. Kemudian sedekah sangat sembunyi, sedekah yang tidak diketahui oleh orang banyak, sehingga hanya Anda dan Allah yang mengetahuinya. Ini akan mengecas iman Anda. Karena ibadah-ibadah yang tersembunyi ini, Anda berusaha untuk betul-betul mengikhlaskan amal itu kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah at-tadhiyah, pengorbanan yang Anda lakukan. Kadang-kadang kita perlu berkorban waktu, harta, tenaga, perasaan. Korban kita memberikan kepada kawan kita, saudara kita, kemudian memberikan kepada tetangga kita, kepada orang lain. Dia kita berkorban, memang kita korbankan, harta kita korbankan. Yang seperti itu Allah akan ganti dengan kelezatan iman, dengan kelezatan iman.
Dia korban waktunya untuk duduk, baca Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia korban waktunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah akan ganti. Allah kata waktunya Anda korbankan untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Anda korbankan waktu Anda akan ganti dengan kelezatan iman. Anda korbankan di tenaga Anda untuk membantu seorang, atau untuk orang tua, atau untuk saudara, dan yang lain-lainnya. Ini semuanya akan bisa menjadikan faktor ini penguat, ini keimanan. Kemudian perenungan Anda tentang ayat-ayat kauniyah. Ini diantara akan mendongkrak keimanan kita. Ada lagi yang akan bisa menurunkan iman kita. Iman bisa turun dengan bersebab. Sebab diantara yang terbesar adalah kebodohan. Bodohnya kita tentang agama ini sangat membuat kita ini gampang diombang-ambingkan syaitan. Lalu kelalaian kita menjadi orang yang lalai. Sehingga kelelahan kita itu akan menjadi kesempatan setan untuk menyeret kita tenggelam dalam kelalaian, sehingga iman kita semakin tergerus. Kemudian kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat itu akan bisa sampai membuat hatinya kita mati. Kata Ibnu Mubarak, ini ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku lihat maksiat itu, dosa-dosa itu akan bisa mematikan hati. Wa tarku dzunub hayatul qulub, sedangkan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Kalau Anda ingin hidup hatinya, tinggalkan maksiat. Maksiat itu akan mengantar kepada kematian hati. Boleh jadi cepat atau boleh jadi lambat. Dampak maksiat tergantung kualitas maksiatnya tersebut. Kemudian selalu ikuti hawa nafsu, amaratun bisu. Nafsu kita ini sering memerintahkan keburukan. Inna nafsala amaratun bisu. Nafsu itu sering memerintahkan keburukan. Sehingga kalau kita turuti terus, kita akan keseret pada keburukan yang tidak ada ujungnya. Sampai kematian mendatangi kita, belum sempat kita bertobat. Kemudian fitnah syaitan. Syaitan selalu membisikkan dalam hati kita syahwat dan syubhat. Fitnah dunia yang menipu kita sehingga kita dibuat asyik lalai dengan dunia. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia membuat Anda lalai Allah, lalai agama, lalai akhirat. Lalai Anda akan mati sampai terus dibuat asyik dengan dunia. Sampai tahu-tahu umurnya habis, tua rentang, belum persiapan apa-apa, tinggal bau tanah, masuk tanah, belum persiapan sama sekali. Dan fitnah teman yang buruk, teman itu akan menyeret kita. Ini faktor yang akan menjadikan kurangnya atau rusaknya yaitu iman kita. Kemudian yang keempat, ini penjelasan tentang ma'iyatullah. Afdalul iman, iman yang paling utama itu anta'lama, kamu mengetahui bahwasanya annallah ma'aka haitsuma kunta, Allah senantiasa bersamamu dimanapun Anda berada. Ini adalah muraqabah, ini adalah ma'iyatullah yang amah, yang seorang hamba betul-betul merasa dalam pengawasan Allah SWT. Lihatlah kisah-kisah muraqabah Nabilah Yusuf, bagaimana dengan muraqabahnya mampu meninggalkan godaan ini Zulaikha. Anda bayangkan Yusuf ini pemuda. Pemuda itu syahwatnya itu lain dengan yang sudah 70 tahun. 17 tahun dengan 70 tahun berbeda syahwatnya itu. Meledak-ledak. Yang kedua, Yusuf ini pemuda, statusnya budak, sehingga sangat betul-betul di bawah kekuasaan sang tuanya, atau ya ini orang di bawah kekuasaan. Yang ketiga, bukan budak, statusnya itu orang yang dipelihara di situ. Yang ketiga, Yusuf ini adalah orang perantauan, pemuda perantauan, bukan di negeri sendiri maksudnya itu. Orang yang di perantauan biasanya lebih berani bermaksiat dibandingkan dengan orang di kampung sendiri. Kemudian yang keempat, Yusuf ini masih perjaka, belum pernah menikah, sehingga penasarannya dengan nikmat yang satu ini lebih kemut-kemut dibandingkan dengan ini orang yang sudah pernah menikah. Zulaikha-nya ini bukan wanita kata orang setulegi. Apa kata orang setulegi itu setengah tua lemu gunuk-gunuk. Zulaikha ini perempuan istana yang ibaratnya tugasnya itu hanya dandan, maca, kemudian memelihara tubuh, senam, intinya sangat ideal, muda dan masih ya ini cantik. Kemudian dia yang menggoda dengan godaan membara, godaan yang sangat ya ini kuat dan sudah ibaratnya on berat untuk Nabiullah Yusuf. Sampai Yusuf bisa selamat dari godaan Zulaikha tersebut. Ini luar biasa. Ini adalah karena buah daripada muraqabahnya kepada Allah Ta'ala. Kisah penjual susu. Ini anak penjual susu. Ibunya katakan, nak, campur aja lah susunya dengan air.
akhlitil ma'a akhlitil laban bil ma, campur susu dengan air dengan harapan volumenya tambah, kemudian bungkusannya bisa lebih banyak, untungnya lebih banyak. Kata si anak, ma, bukankah Amirul Mukminin melarangnya? Kata ibunya, ini sudah umum nak, toh Amirul Mukminin itu nggak lihat kita. Kata sang anak, merokok lihat bahasa muraqabahnya itu, ma, seandainya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin itu melihat kita. Ini kalimat muraqabah. Ternyata dialog ini langsung didengar oleh Umar bin Khattab yang sedang kalau kita namanya turun ke bawah, ronda malam itu mendatangi rumah per rumah untuk melihat kondisi rakyatnya. Begitu mendengar kalimat ini, Umar langsung pulang menawarkan pada anaknya. Dikumpulkan anaknya, siapa yang mau kawin dengan perempuan seperti ini. Singkat cerita, ada yang mau. Pernikahannya dengan wanita ini melahirkan seorang wanita. Wanita kemudian menikah dengan Abdul Aziz. Ini di keluarga raja. Dari Abdul Aziz ini melahirkan kemudian Umar. Jadilah Umar bin Abdul Aziz. Itulah sejarahnya Umar bin Abdul Aziz. Dari bibit kawit, dari benih yang sangat unggul, wanita sekelas, ini tadi neneknya neneknya adalah wanita yang tadi seperti itu, kualitasnya itu. Maka ini adalah bentuk muraqabah. Kisah penggembala kambing. Ketika diuji oleh Umar bin Khattab atau riwayat Ibnu Umar, ketika dikatakan, ya ini jualah kambing itu kepadaku. Saya ini hanya penggembala, bukan pemilik kambing. Kata Umar atau Ibnu Umar, kalau begitu gini aja lah, sampaikan pada tuan kamu, akalah hadib, ada satu kambing yang dimakan oleh serigala. Beres, sudah selesai. Kata si penggembala ini, perhatikan ini adalah kalimat muraqabahnya itu. Kalau begitu, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Artinya seandainya tuannya nggak melihat, Allah pasti melihat dia. Ini adalah kisah-kisah muraqabah. Hasil daripada dia meyakini tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari hadis di atas ada faedah, bahwa ihsan itu derajat agama yang paling tinggi. Afdhalul iman, seutama iman adalah yaitu ihsan, di mana dia betul-betul merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah taala, para bapak sekalian, semoga manfaat. Dan hadis ini menetapkan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah, yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersama kita, sedangkan Allah di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya, Allah fis sama ay fawqas sama. Dan kebersamaan Allah adalah kebersamaan ilmunya, rububiyahnya, pengawasannya. Kalau makhluk kita bisa membuat bahasa, ini kita bersama matahari. Matahari di mana? Di atas. Kita mengungkapkan dan kita bersama matahari. Maka kalau di antara makhluk aja bisa mengungkapkan seperti itu, lebih-lebih kita dengan Allah Ta'ala. Dan hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian dulu penyampaian dari hadis di atas. Ada pertanyaan? Ada Ustadz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan tentang menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu, apa hukum menutup jalan untuk walimah nikah dan apa hukum main bola atau tenis meja atau bulu tangkis di jalanan? Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya kalau hanya asal menutup gitu saja, yang itu adalah kepentingan umum, ya asalnya nggak boleh, tidak boleh kecuali sudah menjadi kesepakatan lingkungan tersebut. Sehingga orang dimaklumi semuanya, telah menjadi kesepakatan dan telah menjadi mendapatkan izin kanan kirinya. Demikian yang asalnya seorang mukmin adalah orang yang tidak mendolimi hak-haknya orang lain dan tidak mengganggu hak-haknya orang lain. Karena dikatakan kaidah umumnya seorang mukmin adalah la darara wala dirara. Seorang mukmin itu tidak menimbulkan mara bahaya, gangguan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
Dan seorang mukmin ini tidak melakukan ini kejahatan atau dia yang di antara akhlakul karimah adalah kaful adha, itu menahan diri untuk tidak melakukan gangguan. Kecuali tadi setelah mendapatkan kesepakatan ini sekitarnya, sehingga perkara itu adalah perkara yang dimaklumi, yang tentunya adalah jalan khusus, bukan ini jalan besar, bukan jalan yaitu umum. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika ada orang yang berkata, janganlah seseorang beramal karena ingin mengharap pahala, mengharap balasan di sisi Allah, ingin mengharap surga atau takut pada siksa neraka. Ini namanya tidak ikhlas. Ya, dia membuat definisi sendiri tentang keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Bersegeralah Anda menuju ampunan Allah dan meraih surganya Allah. Dan kita diajarkan Nabi pula, kalau kita mintalah kepada Allah di antara yang Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Mengharap amal, mengharap berbagai macam pahala yang Allah sediakan itu merupakan bentuk keikhlasan. Sehingga dia tidak mengharapkan makhluk. Tidak ikhlas itu ketika dia mengharapkan dari makhluk. Orang yang mereka mengajarkan seperti itu, sok lebih tahu dibandingkan dengan Allah, sok lebih tahu dibandingkan dengan Rasulullah SAW, sok lebih tahu dibandingkan dengan yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ucapan ini ucapan yang jauh dari kebenaran, alias batil. Kelihatannya indah tapi kebatilan. Ini membuat ungkapan sendiri yang tidak diungkapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, yang mana yang betul dalam Bulughul Maram Imam Maliki mengatakan air liur anjing najis, bahkan Imam Syafi'i mengatakan seluruh tubuh anjing najis. Sementara Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ibnu Ulaila katanya kotoran hewan tidak najis, dan itulah dibela oleh Imam Syaukani dalam kitab Aulul Autor. Nailul Autor. Ya. Nailul Autor. Nailul Autor. Nah, dalam kitab itu Imam Syaukani berkata, yang harus diambil pendapatnya itu yang mengatakan semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Masih bingung Ustadz, yang mana yang benar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Antara air liur dengan kotoran berbeda. Ada hewan-hewan yang air liurnya najis, seperti anjing yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Ada hewan-hewan yang kotorannya itu tidak najis. Kotoran-kotoran hewannya itu yang halal dimakan, diantaranya tidak najis. Kotoran memang tapi tidak najis. Artinya kalau menempel itu tidak membatalkan yaitu kesuciannya tersebut. Pembahasan lebih detailnya silakan nanti disimak dalam bahasan fikih, insyaallah ada pembahasan sendiri atau ada pembahasan sendiri masalah yakni najasat, masalah barang-barang najis, itu masa di pembahasan masalah taharah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat bisa dikatakan khusyuk sampai seperti apa Ustadz? Apakah seperti kaum sufi yang khusyuk dalam sholat sampai lupa diri dan keadaan sekitarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk itu tidak lupa diri dan keadaan sekitarnya. Rasulullah SAW khusyuk enggak? Orang yang paling khusyuk. Tapi Nabi SAW memperhatikan tangisan bayi yang ada, sehingga Nabi awalnya pengen memperpanjang bacaan sholat, tahu-tahu dengar tangisan bayi, terenyuh Nabi, khawatir ibunya terganggu. Nabi memperbedak sholatnya. Satu. Yang kedua, Nabi ketika sujud ini cucunya itu naik ke leher Nabi, ke punggung Nabi, dan Nabi orang paling rahmat. Nabi sujudnya sampai lama banget supaya cucunya puas dengan di atas punggungnya itu. Nggak langsung dijenggeratkan gitu. Tapi Nabi tunggu sampai cucunya ini puas turun. Sampai para sahabat mengira Nabi itu lupa itu. Lupa. Tapi Nabi ternyata sedang itu karena cucunya sedang ada di atas punggungnya itu. Nabi nggak lupa, Nabi memperhatikan sekitarnya itu. Kalau nggak perhatikan ya bisa Nabi jeglek langsung kemudian duduk gitu aja, cucunya mencelat gitu.
Kemudian lagi Nabi juga waktu salat juga sambil gendong cucunya, digendong, kemudian pas rukuk atau pas sujud diturunkan. Ini Nabi lakukannya seperti itu. Intinya khusyuk itu tidak meniadakan memperhatikan ini lingkungan sekitarnya. Kemudian khusyuk itu sendiri adalah hatinya tenang, konsentrasi, fokus. Dengan Allah SWT memahami yang dibaca, dia terbayang dengan yang dibaca, fokus. Dan untuk khusyuk ini, makanya khusyuk dikatakan khusyuk itu dari yaitu khasyah, maknanya khasyah, takut. Hatinya betul-betul menimbulkan rasa takut dengan apa yang dia baca dalam salatnya, dia fahami, menimbulkan rasa khasyah dan sukun, tenang. Orang yang khusyuk itu adalah diantaranya itu orang yang khusyuk itu diantara alamatnya adalah tenangnya badan, sehingga tidak siksikan, tidak kukur-kukur rambutnya, tidak gugal-gawil, tidak banyak gerak-gerak. Sehingga Nabi pernah lihat orang yang gerak-gerak badannya itu waktu salat, dikatakan la khasa'al qalbu la khasa'al, ini badan. Kalau seandainya hatinya khusyuk, badannya akan khusyuk. Akan ini tenang. Walaupun tidak sebaliknya, orang yang badannya kelihatan tenang mesti khusyuk, belum tentu. Tahu-tahu ngelamun, khusyuk, ngawanteng, delendeng kayak cagak ting, ternyata dia yaitu ngelamun sampai nggak ingat semuanya bacaan dalam sholatnya itu. Jadi khusyuk itu adalah dia fokus, dia memahami, dia betul-betul sangat mentadaburi apa yang dia baca sehingga menyambungkan antara dia dengan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menerangkan tentang salahnya pemahaman wihdatul wujud? Ya gampang banget. Wihdatul wujud itu Allah SWT dia yang bersatu dengan makhluk. Sehingga kata orang sufi, kalau anda ingin melihat Allah, lihatlah yang di dalam jubah ini, atau lihatlah saya. Saya ya Allah, Allah ya saya. Dan dia katakan tidaklah anjing-anjing dan babi-babi itu kecuali ya Allah SWT. Karena Allah menyatu dengan makhluknya. Maka kalau dulu pernah ada orang-orang IAIN waktu ospeknya itu dia mengatakan Allahu atau anjinghu akbar, wajar. Dia belajar ilmu yang jorok, yang Allah menyatu kepada para makhluk sehingga menjadi sebuah keyakinan atau siapapun ucapannya akhirnya yaitu anjinghu akbar. Allah ya anjing, Allah menempel pada anjing, Allah menempel pada babi dan seterusnya itu. Ini keyakinan wihdatul wujud. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Cukup. Ya, semoga manfaat bagi sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pesan berikutnya bismillah. Dan kita cukupkan, semoga manfaat. Kalau kami minta maaf, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.